melihat bagaimana pola hidup masyarakat berubah drastis dan tambah pesat perubahannya, tambah cepat perubahannya karena COVID-19. Akhirnya ini menimbulkan tantangan baru bagi kita semua. Di saat yang sama, masalah yang dulu kita hadapi semakin menantang dengan adanya climate change atau perubahan iklim, seperti bencana-bencana alam, baik hujan maupun juga yang menimbulkan longsor di beberapa tempat. Maka kita perlu membangun sebuah strategi baru. Nah, strategi ini tidak bisa dipikirkan secara sepotong-sepotong. Ini perlu kolaborasi para pakar lintas negara. EROP berdiri sejak 56 karena menyadari satu, wilayah Asia dan Australasia punya karakternya sendiri, sehingga perlu ada satu wadah yang lebih mendekatkan lagi para pakar dari negara-negara Asia dan Australasia. Dan untuk itu tentunya dengan kepercayaan untuk memegang kepemimpinan EROP ke depannya, mudah-mudahan tentunya ini artinya Center of Gravity EROP akan ada di Jawa Timur, biasanya di ibu kota negara. Tapi kali ini kesempatan diberikan untuk Jawa Timur, Surabaya maupun Jawa Timur secara keseluruhan, untuk ikut menentukan agenda permukiman wilayah untuk 2 tahun ke depan minimal, sebelum nantinya tongkat estafet akan lanjut ke Pakistan, sebagaimana hasil dari pertemuan Executive Committee dan Council EROP yang berlangsung kemarin di tempat yang sama di sini. Kami ingin mengaturkan terima kasih kepada Ibu Gubernur selaku tentunya tuan rumah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang nanti malam akan menjamu seluruh delegasi di Gerahadi, juga kepada Bapak Menteri PU dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR yang telah juga menjadi co-host untuk penyelenggaraan World Congress ini. Karena memang tentunya kita sangat mengandalkan dukungan dari kedua lembaga ini untuk bukan saja penyelenggaraan kongres ini, tapi kepemimpinan untuk 2 tahun ke depan terhadap EROP. Nah, mungkin konkretnya apa gitu ya, konkretnya apa? Banyak sekali tadi disampaikan di panel yang langsung setelah adanya sambutan-sambutan dan launching. Di panel tadi sudah dibicarakan mengenai tren ke depan, bagaimana kota harus mulai memikirkan keberlanjutannya. GIZ misalnya, sebuah lembaga dari Jerman, sedang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, salah satunya untuk di Jawa Timur mengembangkan inisiatif infrastruktur hijau atau Green Infrastructure Initiative. Ini adalah suatu lompatan-lompatan yang kita butuhkan untuk membangun kota yang lebih hijau, kota yang lebih berkelanjutan secara lingkungan hidup. Juga tadi dari World Bank, dari lembaga PBB, Economic Social Commission of Asia Pacific, juga hadir dan menyampaikan pandangannya mengenai tantangan kota ke depannya. Begitu pula ada perwakilan sektor swasta, pengembang jalan tol, karena kita tahu bahwa jalan tol ini juga tentunya akan mengandalkan mobilitas kendaraan pribadi, walaupun tidak sepenuhnya harus kontradiktif dengan pengembangan transportasi umum, karena pengembangan misalnya kendaraan umum berbasis bus masih bisa disinergikan dengan jalan tol. Begitu pula untuk logistik, itu juga masih membutuhkan jalan tol. Nah, oleh karena itu juga tadi pengalaman yang disampaikan Bapak Wali Kota Kuala Lumpur menjadi sangat berharga. Bagaimana salah satu kota yang paling dinamis dan juga maju di wilayah Asia Tenggara dan Asia ini menjawab tantangan-tantangan tersebut. Jadi rekan-rekan media, mohon doa restunya, mudah-mudahan Jawa Timur bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya ke depannya. Tentunya butuh kolaborasi semua pihak. Bersamaan dengan ini kami akan segera bergegas untuk mengikuti bersama Honorable Mayor of KL ASEAN Mayors Forum Roundtable, sebuah forum yang resmi dari ASEAN yang diselenggarakan bersama dengan United Cities and Local Government Asia Pacific, organisasi pemerintah daerah Asia Pasifik yang mewadahi wali kota dari berbagai negara Asia. Saya dengar dari Laos, dari Kamboja, dari Thailand, itu sudah ada yang hadir, juga dari Filipina, Malaysia tentunya, Indonesia. Ini akan membahas juga isu-isu yang tadi disampaikan di awal oleh Menteri PU, oleh Sekjen UCLG, dan tentunya juga oleh kami. Demikian untuk mengawali, terima kasih.